وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على رسولك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إلى يوم القيامة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah Taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah pada pagi hari ini dimudahkan oleh Allah hadir di majelis ilmu. Moga-moga rumah ini diberkahi dan kita semua dilapangkan rezeki, dibukakan pintu-pintu surga untuk kita semua. Ibu-ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan kajian kita sampai pada nomor 84, berkurban. Berkurban nomor 84. Dari Zaid bin Arqam, Rasulullah SAW berkata, "Ya Rasulullah, ada apa dengan berkorban?" "Ya Rasulullah, ada apa dengan berkorban?" Kemudian Rasulullah menjawab, Zaid bin Arqam ia berkata, "Ya Rasulullah, ada apa dengan berkorban?" Kemudian lalu Rasulullah menjawab, "Mengikuti sunnah nenek moyang kalian, mengikuti sunnah nenek moyang kalian, Nabi Ibrahim alaihissalam." Mengikuti sunnah nenek moyang kalian, Nabi Ibrahim alaihissalam. Mereka bertanya lagi, "Apa keutamaannya bagi kami?" Mereka bertanya lagi, "Apa keutamaannya bagi kami?" Rasulullah bersabda, pada setiap helai bulunya ada kebaikan. Mereka bertanya lagi, "Ya Rasulullah, bagaimana dengan bulu wal?" Garis miring domba. "Ya Rasulullah, bagaimana dengan bulu wal?" Bulu domba. Rasulullah menjawab, "Setiap bulu walnya juga ada kebaikan." Setiap bulu walnya juga ada kebaikan. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Ibu, sekarang kita membahas, ini sebetulnya kalau dibahas itu panjang sekali. Tema hari ini tentang kurban. Berkorban itu bertepatan dengan hari raya Idul Adha, disebut juga hari raya Nahar.
Idul Adha artinya hari menyembelih kurban. Sembelih. Jadi hari raya Idul Adha sama dengan hari raya Nahr, N-A-H-R, Nahr. Artinya hari raya penyembelihan. Atau hari raya Kurban. Hari raya Idul Adha atau hari raya Nahr yang dimaksud adalah hari untuk menyembelih hewan korban. Disepakati ulama hewan korban itu 3, yaitu kambing, sapi, dan onta. Atau semisal itu contoh nek kambing sing semisal yaitu tunggal. Nah kalau sapi ada yang semisal yaitu kerbau gitu ya. Nah onta ada yang semisal harimau gitu ada. Jadi 3 ini yang disyariatkan yaitu kambing, sapi, dan onta. Pelaksanaan penyembelihan dimulai setelah sholat Id tanggal 10 Dzulhijjah sampai 13 Dzulhijjah. Jadi hari raya Idul Adha itu 4 hari. Hari raya penyembelihan pengorbanan itu 4 hari. Tanggal 10, 11, 12, 13. Yang 10 dikenal hari raya Idul Adha, 11, 12, 13 hari raya Tasyrik. Jadi nyembelihnya harus selepas sholat Id. Tasyrik itu artinya 3 hari. Maka disebut juga hari raya Tasyrik karena 3 hari ini dipakai untuk penyembelihan, pengorbanan. Bagi yang menyembelih sebelum sholat Id hukumnya sedekah. Jadi nilai kambingnya, dagingnya itu ya sedekah, bukan pengorbanan, bukan korban. Jadi kalau ibu-ibu sahur Idul Adha kawis itu daging berarti daging sedekah, bukan daging korban. Nah, gitu. Karena ada yang mungkin kesusu sudah belesek banget. Nah ini tidak pas. Kalaupun ada ya boleh, tapi tidak dinilai korban, tapi sedekah. Nah, tinggi mana sedekah daging sebelum hari raya dan kurban setelah hari raya? Maka pahalanya lebih besar setelah sholat Id. Artinya kalau itu sama-sama dibagikan kan jadi kodowai sedekah, tapi nilai pahalanya beda. Pahalanya jauh banget. Nah, berkorban ini disebut Nabi dalam rangka untuk mengikuti jejak Nabi Ibrahim. Ya sebetulnya 2 ya, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Di dalam Al-Quran disebutkan kalau tidak salah dalam surat As-Saffat
bagaimana Ibrahim ini 3 hari berturut-turut tidur bermimpi yang sama. Kalau kita pernah mimpi dan 3 kali mimpi ini kok sama, berarti itu dari Allah Ta'ala. Di ibu mimpinya ini, besok tidur lagi mimpinya kok sama persis, berarti itu dari Allah Ta'ala. Dan itu disepakati para ulama menjadi sebuah tradisi syariat, karena tidak adanya wahyu lagi, tidak adanya turun firman Allah, karena Nabi Muhammad sudah terakhir sebagai penutup para nabi. Maka para ulama atau orang beriman itu kalau mendapatkan sesuatu dari Allah bisa lewat mimpi, tapi syaratnya mimpinya berulang 3 kali. Jadi berulang 3 kali seperti itu persis ya, berarti petunjuk dari Allah. Nah, mimpi Nabi Ibrahim disuruh menyembelih anaknya Ismail. Akhirnya setelah 3 kali berturut-turut baru ngomong sama Ismail, masih kecil waktu itu. Dikisahkan itu riwayat pertama umur 7 tahun. Riwayat yang kedua sudah balik. Sudah balik itu berarti ya di atas 12 tahun. Allah alam yang benar mana, yang jelas paling masyhur usia masih kecil, ya 7 tahun. Nah, Nabi Ismail ini dikasih tahu tentang mimpi. Ternyata jawaban Nabi Ismail sangat-sangat luar biasa. Wahai bapakku, jika itu memang mimpi dari Allah, laksanakan. Dan aku akan menjadi seorang hamba yang bersabar. Jadi Nabi Ibrahim disuruh melaksanakan perintah mimpi, dan Nabi Ismail meyakinkan bapaknya, moga-moga aku menerima, ikhlas, dan termasuk orang yang sabar. Intinya begitu. Jadi tidak protes, orang ngeyel, apalagi membuli bapaknya, ya. Tapi malah mendukung, kerjakan aja Pak, tidak apa-apa. Insyaallah aku ridho, aku ikhlas, dan aku akan menjadi orang yang sabar. Becak saya ini mungkin orang bapak itu ya, masa kayak diri sebelah. Wes kono baru polisi melaporkan bapaknya, arah materi dia, terus akhirnya polisi toko viral. Nah, ini zaman dulu ya memang ini keluarga yang sangat istimewa. Makanya kenapa keluarga Ibrahim ini mendapatkan sholawat dan salam dari kita saat tahiyat akhir. Jadi dalam sholat selalu membaca tahiyat, kita bersholawat dan salam juga kepada Ibrahim dan keluarganya. Karena memang istimewa keluarga Ibrahim. Ya, hampir kebanyakan keluarga Nabi Ibrahim ini menurunkan generasi para nabi dan rasul. Nah, kemudian terjadilah peristiwa Nabi Ibrahim dan Ismail pergi ke sebuah bukit. Insya Allah kalau kita nanti umroh, amin, kita akan diajak jalan-jalan ke Arafah. Dan di sana itu ada satu bukit, ya mungkin tingginya sekitar 30-50 meter. Nah, bukit itulah dulu tempat penyembelihan Ismail. Jadi Ismail itu tidak disembelih di tanah lapang datar begini enggak, tapi di bukit. Dan itu jauh dari Mekah. Ya, Arafah itu memang jauh dari Mekah. Dalam rangka supaya ibunya Ismail, yaitu ibunda Siti Hajar, supaya tidak tahu. Nah, nanti kalau tahu mesti gregeli ya. Tapi ternyata tidak demikian. Diriwayatkan saat Ibrahim ini berangkat sama Ismail meninggalkan rumah, setan itu membo-membo jadi manusia. Diriwayatkan itu iblis. Membo-membo itu menyerupai manusia. Itu namanya membo-membo. Bahasanya saya ini film ini jadi siluman. Ya. Dia jadi jin, tapi ngaku manusia. Makanya kalau ada orang mati, wis dikubur, kok ketok ning lawang meneh, kok ketok ning kamar meneh. Nah, itu namanya menggo-menggo. Nah, itu jadi jin menyerupai manusia. Nah, iblis dikisahkan itu bukan setan, tapi iblis menyerupai manusia. Kemudian mengganggu Ibrahim. Nah, Ibrahim ini diojol-ojoli sama iblis.
bahwa yang kamu lakukan itu termasuk sesuatu yang dosa loh, mau ngateni wong. Gampangnya dia lagi ojo mbok kerjake malah mbok kerjake. Oh anak mbok gadang-gadang wis suwiran duwe anak, diwasis dikai anak malah bapak. Dan dia pokoknya diojo-ojo dihalang-halangi. Nah Ibrahim tetap kuat imannya. Akhirnya mengambil kerikil, dilemparlah iblis. Akhirnya lari. Habis itu datang ke Ismail anaknya. Ibrahim raiso digodho ya wis anaknya Ismail. Ismail yo jojo bapakmu ki wong edan. Aja mbok turuti apa ana apa tumon wong anak wis sembelih. Tapi Ismail imannya juga kuat. Akhirnya tetap istiqomah mengikuti perintah Allah, ngambil kerikil dilempar. Nah iblis pun lari dari iblis, bapaknya rasa digodoi, anaknya rasa digodoi, ibunya waktu pulang ke rumah Ibrahim ketemu Siti Hajar. Dikasih tahu gak bapakmu sama anakmu kemana? Gak tahu. Mereka itu sedang pergi ke satu tempat, Ismail itu mau disembelih, terus diojo-ojoi lah, pokoknya dibujuri supaya menggagalkan. Tapi Siti Hajar ini taat sama suami, apapun yang dikerjakan suaminya pasti baik. Akhirnya nggak bisa digodok, ambil kerikil lempar juga. Akhirnya iblis pun lari, iblis gagal. Bodoh Ibrahim gagal, bodoh Ismail gagal, bodoh Siti Hajar gagal. Akhirnya iblis putus asa, nggak mau lagi iblis kaiso diganggu. Maka peristiwa Nabi Ibrahim, Ismail, Siti Hajar melempar iblis ini menjadi tradisi ibadah haji, yaitu melempar jumrah. Nah, lempar jumrah itu 3 kali. Lempar jumrah ula, aqabah, dan wusta. Jadi 3 kali melempar, 3 kali peristiwa melempar jumrah. Peristiwa melemparnya iblis ini dijadikan tradisi syariat dalam ibadah haji. Maka ibadah haji setelah wukuf di Arafah, mereka melakukan proses lempar jumrah. Melempar jumrah itu dalam rangka untuk mengikuti syariatnya Nabi Muhammad SAW dan berakhir. Nah, meskipun itu sebuah isyarat untuk melempar iblis, bukan berarti saat lempar jumrah benar-benar di situ ada iblis, ya enggak. Sehingga saking kejemnya, saking semangatnya sandal dilempar. Pada saatnya mau cuman berikir, oh coba buat gede, oh saking sengit kalau itu waktu gede. Jangan nggak sesuai saya. Dan jangan dianggap di depan itu iblis, bukan. Buat gede ya. Hanya sebagai tatanan saja. Ya, makanya tidak menjadikan itu sebagai penampakan atau perwujudan dan simbol. Kemudian pelaksanaan pun dilakukan. Nabi Ibrahim membawa golok, bukan tapak ya pisau tajam untuk menyembelih Ismail. Nah saat didudukkan, bukan didudukkan ya, dibaringkan itu, Nabi Ismail bilang sama Nabi Ibrahim, wahai ayahku, tolong lepas bajuku. Aku khawatir jika darah nanti mengenai bajuku dan bajuku dibawa pulang ketahuan ibu sedih. Jadi Nabi Ismail ini sudah mengingatkan bapaknya jangan sampai Siti Hajar ibunya Ismail ini sedih kalau nanti mengetahui bajunya berlumuran darah. Akhirnya dilepas. Jadi ngeligo istilahnya supaya tidak kena cipratan darah. Sudah habis itu kemudian Nabi Ismail pun sudah siap dieksekusi. Nah Nabi Ibrahim dengan kalimat Bismillahi Allahu Akbar sudah menyembelih. Nah saat menyembelih ini tiba-tiba dicegah oleh Jibril alaihissalam. Jadi tidak bim salabim jadi domba. Tidak. Jadi pas disembelih, kok jadi terus? Tidak begitu. Ceritanya mana ya? Yang film-film mesti mana? Nah ini tidak, tiba-tiba dicegah sama Jibril, dan Jibril itu membawa domba yang sangat besar. Dikibarkan itu kibas, bukan domba wol ya, tapi kambing kibas. Kambing kibas itu kambing yang bulunya banyak itu.
Jadi kan nek coba itu kan wall. Nah ini kaping kipas yang gede terus bulunya lebar. Kemudian dikasih tahu Ibrahim, ya Ibrahim, Allah memerintahkan untuk mengganti Ismail dengan kambing karena kamu telah lulus dalam ujian untuk menyembelih Ismail. Padahal belum terlaksana, itu sudah dianggap lulus ujian. Nah, sebagai bentuk ya kasih sayang Allah dan memberikan hadiah kepada Ibrahim karena lulus ujian, Ismail diganti dengan kambing. Dan ingat ya Bu, peristiwa ini nggak ada yang tahu. Ibrahim itu bercerai, Ismail itu ini yang tentang gue itu diganti terus dia tahu. Jadi benar-benar wah itu perjuangan luar biasa untuk bisa melaksanakan perintah Allah. Maka digantilah kambing kibas dan kemudian disembelih oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan ini menjadi tradisi Idul Adha, peristiwa menyembelih kambing pada hari raya Nahar atau hari raya Idul Adha sampai sekarang dan akhir zaman. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, maka Ibrahim ini mengalami ujian yang sangat berat. Ujiannya ngedap-ngedapi lah istilahnya. Untuk manusia biasa kita orang sanggup. Maka Nabi Ibrahim termasuk di antara Nabi Ulul Azmi, Nabi yang memang istimewa kedudukannya. Nabi tertinggi itu yang istimewa Nabi Muhammad SAW. Yang kedua baru Ulul Azmi. Jadi tingkatan keistimewaan manusia itu pertama Nabi Muhammad. Yang kedua Nabi-Nabi Ulul Azmi. Ulul Azmi itu artinya Nabi yang mengalami ujian-ujian paling berat dan mereka berhasil melampauinya. Ini disebut dengan Nabi-Nabi istimewa Ulul Azmi. Kedudukannya lebih tinggi dibanding Nabi-Nabi yang lain. Nabi Ulul Azmi ada 5. Nabi Nuh alaihi salam, Nabi Ibrahim alaihi salam, Nabi Musa alaihi salam, Nabi Isa alaihi salam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi diurutkan dari yang paling awal Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad SAW. Itu mereka ini memang 5 Nabi Rasul paling berat ujian-ujiannya. Tantangannya ujiannya bertubi-tubi, silih berganti. Nah, tingkatan yang ketiga yaitu para Nabi dan Rasul. Jadi pertama Nabi Muhammad, kedua Ulul Azmi, ketiga Nabi dan Rasul. Yang ketiga, yang keempat baru para sahabatnya, para Nabi, pengikut-pengikut para Nabi yang terdahulu. Nabi Isa punya sahabat-sahabat yang dikenal dengan Hawariyun. Kalau Nabi Muhammad dikenal dengan para sahabat, gitu. Dan setelah itu baru yang mengikuti para sahabat. Namanya kalau dalam kita tabi'in. Habis itu baru pengikut tabi'in, namanya tabi'ut tabi'in. Udah, habis itu baru yang lain. Makanya generasi-generasi terbaik dalam urutan kejadian manusia. Kembali ke Idul Adha ya Bu, berkorban. Nah, maka berkorban atau menyembelih ini boleh di tanggal 10, boleh 11, 12, 13. Boleh dikerjakan pagi, siang, sore, malam, bebas. Menyembelih malam boleh, tidak boleh, asalkan masih dalam 4 hari ini. Jelas ya? Jadi nyembelih ngintuk. Misalkan berbodoh, engkau begini nyembelih sing adem, gitu. Yang penting di 4 hari ini. Yang penting bersalat ini. Nah, kita sampaikan lanjutan. Berkorban itu hukumnya sunnah muakkadah. Secara umum hukumnya sunnah. Meskipun Imam Abu Hanifah, imam mazhab pertama ini mengatakan wajib. Jadi ada imam mazhab yang mewajibkan.
Jadi sebagian kecil mewajibkan kurban, sebagian besar hanya sampai sebatas sunnah. Ini wajib orang berarti dosa. Nah kalau sunnah dikerjakan waktu sudah ya rugi. Nah akan tetapi ada satu hadis Nabi, barang siapa di hari raya ini dilapangkan rezeki, dicatat baik-baik, diingat-ingat. Jadi barang siapa di hari raya dilapangkan rezeki, garis miring harta, dan tidak berkorban, maka jangan dekati tempat sholat kami. Ini kata Nabi SAW. Jadi barang siapa di hari raya itu mendapatkan rezeki atau harta, dikasih kelapangan sama Allah, rezeki, harta, kalau tidak korban, maka jangan dekati tempat sholat kami. Ini menunjukkan ancaman dari Nabi pas hari raya Idul Adha, hari raya Tasyrika, delalah ana rezeki iso tuku kambing. Misalkan kambing paling murah 2 juta lah, duit 2 juta. Sing penting jek iso mangan, jek iso urip wis gampang. Tapi jek ono duit semono, maka kau tidak melakukan korban, jangan dekati masjid kami atau tempat sholat kami. Ini ancaman dari Nabi. Nah hari ini banyak orang yang mengabaikan, ya bukan karena tidak ada duit, karena memang orang gelem merasa ada. Duit ya ono, harta ya ono, orang korban apa? Ya memang orang gelem. Ya sama dengan orang itu rumahnya dekat sama masjid, lo orang sholat apa? Mau main cedera, melaku ya iso. Orang apa bus. Masalahnya bukan orang mampu, tapi orang mampu, orang gila. Enggak mau masalahnya. Nah, sama korban, duit ono, harta ono. Tapi orang korban ya karena nggak mau. Maka kalau orang semacam ini dapat ancaman dari hadis. Nah bagi yang mau melakukan korban, perhatikan nih. Yang pertama dapat pahala. Dan pahalanya ini sebanyak bulu. Bayangkan. Jadi mendapatkan pahala, garis miring ya kebaikan, hasanah sebanyak bulu. Bulu apa ya? Bulu binatang itu, nek domba ya buale, nek kambing ya bulunya, sapi ya bulunya, ontak ya bulu. Meskipun tuku sapi kulitnya mulus, percayalah bu, dia punya bulu. Sama dengan manusia. Ini manusia ini kan kulitnya halus nih, padahal ya di kain mikroskop ya bulunya. Karena apa? Setiap pori-pori tumbuh bulu. Nah bu, berdasarkan hadis ini, kebaikan pahala diberi Allah sebanyak bulunya, maka menjadi sunnah belilah kambing, sapi, ontak yang besar. Nah itu termasuk sunnah. Jadi kalau kita mampu, belilah yang besar. Karena apa? Pahalanya banyak. Karena bulunya lebih banyak. Nah ini kambing kacangan cilik, kalau kambing subur itu ya beda. Ya gitu ya. Ya apa? Memang cukupnya itu berarti sesuai dengan kemampuan. Maka bu, contoh dia punya uang 5 juta, sisanya jaket. Gampangnya 5 juta itu tuku kambing lah enteng. Kayak tuku mie. Gampangnya nanti orang kaya beli kambing, ya kambing bisa ya 5 juta, seharga 5 juta dia mampu. Lah kok ditukoknya yang cilik, nah ini yang nggak pas, nggak gampangnya orang nyunah gitu. Kecuali memang dunia semono itu yang terbaik. Maka saya lanjutkan lagi,
Di antara pahala kebaikan itu yang paling tinggi adalah yang paling ikhlas. Jadi meskipun kambingnya besar, gemuk, sapinya dua-dua, gemuk, tapi rakyat ikhlas, rakyat apa-apa. Karena yang dinilai Allah adalah keikhlasan. Namanya korban itu berkaitan dengan keikhlasan. Terus saya ulangi ya, berkorban itu berkaitan dengan keikhlasan. Korban itu keikhlasan, dengan gitu. Wani korban berarti yang ikhlas. Korban itu gampangannya ngecolke wis monggo aku wis orang bondeli, nah itu namanya korban. Orang ngadi-adi itu namanya korban. Orang mungkin itu namanya korban. Nah itu berkenaan dengan apa? Keikhlasan. Maka meskipun kambingnya sapinya besar nih orang ikhlas ya orang itu kan. Contoh si orang ikhlas, banyak beli kambing berdus putih cerita waktu dia kita yang pikir apa sih gede kayak berdua sangkampung ramai sih kayak aku loh paling gede lu pahala paling akeh kerai koko gitu. Kenapa? Berarti dia hati-hati mungkin ya. Nggak usah. Makanya kalau sudah ya sudah, jangan diungkit, apalagi sampai ditoke terus, melu penyembelian daging ini kalau ditoke ini, dagingku mau juga campur, kira ikhlas belas ya. Berarti yang mau dasi di tidak sebelumku pernah malah sampai dalam beliau dewi yang kan beri putih orang panitia. Ya. Nah berkorban itu sunnahnya memang menyembelih sendiri. Itu sunnah. Nek orang mampu ya wis jalur tulung liyane. Saya ulangi ya Bu, nyembelih korban itu sunnahnya disembelih sendiri. Kalau nggak mampu merasa, ya jalur tulung liyane sing iso nyembelih. Nah kalau sekarang modelnya pakai panitia, itu namanya diwakilkan. Maka jika kita menitipkan kambing di kekening panitia, harus jelas akadnya. Bahwa akadnya apa? Kita menyerahkan kepada panitia untuk dibantu penyembelihan dan pendistribusian. Maka nek wis ngono, panitia juga ngerti bahwa mereka itu dikasih amanah untuk membantu membeli dan mendistribusikan. Bukan berarti terus dipek panitia sampai akhir dagingnya dibagi-bagi orang jelas, kulitnya dijual, duitnya kok panitia ada boleh. Maka syarat panitia atau yang membeli harus tahu syariat. Penyembelihannya tahu harus pakai asma Allah, Bismillahi, Allahu Akbar dan seterusnya. Pokoknya begitu. Nah, untuk menyembelih ini disunahkan disembelih sendiri. Orang mampu pakai orang. Bagi yang tidak berkorban, contoh ibu-ibu besok hari raya korban orang korban, cuma duit. Maka ada satu sunnah yang dilakukan para sahabat, yaitu menyembelih apa saja. Duitnya titik-titik. Nah, gitu tuh. Nek ora yo duit wong 200.000 1.000 ning pasar tuku titik sembelih bar salat. Jadi yang apa mau berarti? Oke. Dan ibu itu termasuk dalam rangka penghormatan hari raya korban. Jadi bukan korban. Korban itu syaratnya mau hewan ternak yang tadi sebut tadi. Dan titik itu tidak dikategorikan korban, cuma untuk menghormati hari raya, ikut kita mengikhlaskan, mengorbankan. Dan ada sahabat Nabi namanya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu itu rutin setiap tahun korban. Nek pas iso kambing, boleh titik unggas gitu.
Sampai ada ulama nerang ono pite iwak. Iwak itu rasa sebelah. Sampai gitu dalam rangka menghormati hari raya. Itu penting bilang teman-teman, penting. Jadi itu boleh. Cuma tidak dianggap korban. Bagi itu 10 kilo dibeli apa bagi ini korban pun terampas ya. Gimana? Beli sendiri. Yo jadi kayak bareng panitia. Bu ini korbanku dari beli wong akeh viral ya. Jadi disembelih sendiri. Dimakan sendiri, Pak. Dimakan sendiri. Nah untuk korban berkaitan dengan makan sendiri, maka ada yang namanya syariat atau sunnah juga. Untuk korban itu beda sama akikah. Kalau korban dibagikan ke orang lain dalam bentuk daging, lebih diutamakan dalam bentuk daging atau mentahan. Boleh gak wis matang? Boleh, tapi kurang utama. Sedangkan akikah dianjurkan dalam bentuk matang siap makan. Jadi ini akikah aja dikai daging kon olah dhewe, mboten. Ibu masak dikeke tonggo-tonggone atau siapa. Itu kalau akikah. Nah untuk akikah itu tulangnya tidak dipecah-pecah. Jadi ini akikah itu tulangnya utuh, ojo dipecah-pecah. Itu sunnahnya, bukan wajib ya sunnah. Kalau mau mengikuti sunnah Nabi. Sedangkan itu adha korban dipecah-pecah. Jadi tulangnya ya dibugel-bugel, tulang sapi ya dibugel, kambing dibugel. Tapi nek kanggo akikah enggak ada tulang rusuk ya digowo kan. Tulang kakinya ya digowo. Nah kadang nggak ikut dimasak, gowo kalau kuning lancip iya, maka dikubur. Jadi tulang-tulang itu kemudian dikubur. Dulu waktu akikah anak saya melakukan seperti itu. Jadi dulu saya pakai jasa akikah ya. Ya akikah saya tidak membeli sendiri, saya minta tolong pesen kambing. Karena kalau laki ya harus di 2, kalau anak cewek ya. Saya udah pesen sama tukang ini ya misalkan kalau sekarang apa ya nurun ayam atau apa banyak lah. Udah pesen tolong untuk tulang-tulangnya tidak dipecah, tidak dimasak. Akhirnya saya dikirimin setelah disembelih dipecah dikirimin terus saya kubur tulang-tulang tersebut. Itu sunahnya begitu. Dimasak nggak apa-apa, Pak? Dimasak bisa boleh ya? Itu boleh. Iso masak. Gampangnya tulang utuh dimasak iso ya monggo. Iya. Dan jangan Untuk apa tuh? Oh iya. Untuk korban, ini bagus pertanyaannya. Untuk korban atau akikah boleh jantan, boleh betina. Jadi tidak ada keharusan kudulangan. Korban tuh ya termasuk akikah. Korban boleh betina, boleh jantan. Kebanyakan orang mesti jantan. Padahal itu tidak ada syariat, wajib jantan nggak ada. Jantan boleh, betina boleh. Yang penting sehat ya Ustaz. Ya kan ada syaratnya ya. Harus kalau kambing lebih dari setahun. Ojo cilik cempe balbul bawah 5 bulan. Boleh sih mau kue dagingnya sing cilik nggak boleh. Harus minimal usia kambing setahun. Kalau sapi onta minimal 2 tahun. Terus gak ada cacat. Jadi telinganya harus utuh, giginya harus sing opong gitu ya. Gak boleh ada yang cacat. Tuh kambingnya ternyata sikile cilik nggak boleh, pokoknya nggak boleh cacat. Kalau sapi itu berapa tahun? 2 tahun. Minimal kalau sapi dan onta minimal 2 tahun, kalau kambing minimal setahun. Kalau kita punya sendiri ya kudu ngerti iki kambingku wis pirang tahun nek duwe dhewe. Lah biasanya dhewe tuku ya rasa takok, mesti sing dodol ngerti. Ora mungkin apa
Klik ini produser wis tau baru nggak malah dibui gitu. Iki semua iki kambing kurban ya otomatis yang dodol ngerti lah. Sapi pun minimal ya, lebih alhamdulillah memang jos. Karena semakin tua kan semakin besar semakin bagus. Ya, besar. Nah kembali ibu tadi mas. Jadi ini tulangnya sebuah lebok kita bukan mati boleh bisa. Tidak boleh kalau akikah, enggak. Kalau dipecat, ya wis rapopo tapi ya tidak nyunah. Ustaz, itu kalau akikah kita boleh makan. Kan mau nyampe ke situ tadi. Jadi untuk akikah dan juga kambing kurban itu boleh kita makan. Jadi kita tuan rumah boleh makan dan sebagian diberikan dalam bentuk siap makan. Jadi sebetulnya daging makan. Sunahnya bu itu daging makanannya itu diterke. Sunahnya loh ya. Jadi ini dari akikah itu neng nomor, neng robani ini di kayak kafe itu kudu dijiji. Tapi sekarang kan orang nyari praktis, ngadain acara syukuran akikahan, akhirnya dokter kok balik di kayak Nah seharusnya yang paling bagus Abdul ya datang di keki makan, disuruh makan dulu. Berarti ini orang sih saya tiga gawani kampung, itu yang Abdul. Karena aslinya akikahan itu ya makan syukuran dalam bentuk sudah siap makan. Nah untuk Idul Adha bu kurban itu untuk masakin jenengan tengah koyo kue tar atau ini bu ini tidak apa-apa. Kalau untuk yang kurban bu, itu mengambil dagingnya maksimal sepertiga. Yang 2/3 dibagikan. Jadi kalau korban itu boleh ngambil maksimalnya sepertiga, 2/3 dibagikan. Yang menerima boleh orang miskin, boleh orang kaya, boleh muslim, boleh kafir. Jadi kalau untuk daging itu boleh siapa saja menerima, miskin boleh, kaya boleh. Jadi tetangga kita se-RT ono sing kafir, ono sing muslim, ono sing sufi, ono sing kiri itu kabeh. Dan diusahakan nek saged nggih daging iki yo kanggo tangga-tanggane sing cedhak-cedhak. Ora sah metu ibu wis nyembelih kambing atau korban ternyata digawa ning gone desa misalnya. Tanggane malah ora itu. Itu enggak benar. Ya, meskipun ya itu boleh, cuman kan tanggane sip. Utamakan tetangga. Kecuali itu memang korban yang desa, ya wes sudah dikandangkan yang gini. Coba desa ini. Boleh, mau? Lo kita mau tidur di pas ngomong. Sudah diulang pengloro loh. Jadi kalau yang dapat boleh muslim, boleh non muslim, boleh kafir, itu miskin atau kaya, boleh semua. Itu daging kambing. Siapa? Kalau kita korban, kita mau korban, tapi kita masih punya utangan di luar gitu ya, itu gimana kan? Jadi kalau kita belum jatuh tempo utangnya, belum jatuh tempo ya, duit ini pas delala tanggal 10 sesuk, bukan tanggal 10 sesuk di korban. Padahal jatuh tempo ku di bulan Maret, katanya di tanggal 1 sesuk tanggal 1. Nah ini cek orang juga bisa korban bakal korban sih. Dengan catatan bahwa ibu memastikan so tanggal 1 so bayar pas jatuh tempo. Kecuali duit kok sesuk tanggal 1 pas jatuh tempo aku ra iso bayar kecuali duit enggak boleh.
Jadi sama dengan orang pergi haji atau umroh nganggo duit utangan itu ra. Ibu umroh, ini duitnya utang. Utang nggon sedulure, nggon mertuane, nggon tanggane, nggon kancane, utang aku arep umroh. Boleh enggak? Padahal dia punya utang. Punya utang di orang lain, tapi beliau ingin pergi umroh dengan duit utang juga. Oh, ada duit, duitnya semua serba utang. Maka jika nanti pulang dari umroh, dia memastikan iso bayar jatuh temponya ke dia, maka boleh. Tapi kalau besok pulang umroh, ra ono duit sing go bayar, malah itu nggak boleh. Itu zalim namanya. Ustaz, kalau utang sama bank boleh nggak? Ya sama, boleh. Yang penting bisa gue bayar. Kayak dana talangan itu ya? Ya kayak model dana talangan, apa itu disilai tanggain. Tapi Ustaz, itu kan kalau kita pinjam bank ada Ribanya, bunganya. Lah maka akadnya usaha pinjam bagaimana? Karena sekarang itu bank-bank banyak yang sudah syariah, KPR kan yang BPR juga banyak yang syariah, maka kembali ke akadnya. Jadi kalau akadnya itu sudah oke, gak ada masalah. Apalagi sekarang alternatif bank sudah banyak, yang konven ada, yang syariah ada, gitu ya. Meskipun sebagian mengatakan sing syariah pun yo padha wae, malah luwih larang. Yo jane beda ning akadnya. Bedanya di situ. Iya, ini akad. Gitu ya. Yuk. Saya kepingin buka, tapi saya belum akikoh. Itu gimana? Ya bagus. Pertanyaan yang muncul. Jadi muncul ya. Bu, akikah itu disunahkan untuk anak yang baru lahir maksimal sampai hari ke-21. Jadi sunahnya akikah tanggal 7, seminggu bukan lain. Disembelihkan kambing, dikasih nama, dicukur rambut, disunat. Aduh. Nek saged to Bu, anak lanang disunat pas bayi wae. Oh, menetap. Oh iya, bagus. Hasan dan Husain, cucu Nabi SAW, dikabarkan dalam tarikh itu disunat dari ke-7. Dan ini akhirnya para sahabat banyak yang mengikuti. Jadi jarang anak-anak zaman dulu itu sunatnya wis gede-gede. Jadi bayi wis sudah sunat. Rata-rata akikah sekalian sunat. Nah ini penting juga karena ada kasus anak autis Bu. Anak autis ini kan baru ketahuan setelah dia menginjak dewasa, gampangannya wis umur 2 tahun, 3 tahun itu wis rada tanda-tandane kok anak iki beda. Daya tangkapnya lambat, terus sosialisasinya lambat, bicaranya lambat, semua serba lambat. Itu kan ketahuan setelah 2 tahun, 3 tahun. Dan ternyata diurusi sunatnya sampai wis gede umur belasan tahun, puluhan tahun, 20. Durung sunat. Dan apa? Nek sunat ngamuk. Wah, wis karu-karu namanya juga anak autis. Makanya ada hikmah yang bisa bayi langsung sunat. Umur 7 dino. Nah kembali ya Bu ya, itu akikah dulu. Jadi akikah itu sunahnya tanggal 7 atau 14 atau 21 sunahnya. Lebih dari itu biasanya wong Jawa ngambil selapanan tanggal 35. Kalau tanggal 35 dari ke-35 dari pasaran itu loh. Nah ini Wong Jawa nganggo di pasaran, selapanan pasaran. Nah ada ya sudah, ada yang lebih cepat. Itu selaku kumpul ngakeh, rasakan dari 7 dino, susu 7 dino itu bukan kumpul cepet ya baik. Ya boleh, cuman tidak ingat ya hukumnya tidak wajib tapi sunnah. Nah, siapa yang melakukan akikah? Orang tuanya. Dalam tanda petik mampu di saat itu.
Sama ya, mampu di saat itu. Jadi ini pas umur 7 dino selikur 14, umur 7 dino rung iso duwite rung cukup ya ngenteni pas umur 14 dino. 14 dino ya duwite rung cukup, ngenteni umur selikur gitu. Selikur dino. Nah, pas ono wis. Nah, lewat kuwi setahun berikutnya ora usah diakikoi. Apa meneh wis gede-gede. Gak ada syariatnya. Kalau yang yakinnya itu banyak apa ya? Boleh, siapa saja boleh. Jadi akikah itu kan tugasnya siapa? Bapak ibu. Bila masalah bapak ibu ini duitnya sepo-sepo terserah sekombai untuk. Nah, aku ki ngerti nah, kowe iki ora ana duit kok ngakikahi aku tuku anakmu. Wis nganggo duit kuwe. Ora apa-apa kita padha wae hadiah dari mertua atau bapak ibunya. Jelas? Tetap itu tugasnya siapa? Bapak ibunya. Ustaz, kalau bapak ibunya itu kuatnya dia umurnya misalnya 12 tahun atau 14 tahun Gak usah diakikahi. Pokoknya nih wis lewat hari ini mau, gak usah diakikahi. Pertama tidak ada syariatnya. Meskipun sebagian ulama tetap disuruh mengakikahi, tapi gak ada dalil syariatnya. Dan tidak ada di kalangan para sahabat Nabi melakukannya itu tidak ada. Kenapa? Karena akikah ini sama dengan korban berkaitan dengan kemampuan. Nek saat itu wayai pas kudune akikah kok ramah ya wis. Itu tidak dosa. Dan juga tidak ada yang namanya wah berarti udah bagus bapakku enggak omah enggak mampu. Sama dengan kurban tanggal 10 Dzulhijjah. Memang ra ono duit ra iso nggo tuku wong utange yo Dik. Akeh ora mampu ora apa-apa ora kurban. Ora dosa. Yang dosa ki sing mau lho duwe duit mampu ning ora kurban. Berarti itu dosa itu kan. Sama dengan dia harusnya akikah wong mampu kok. Ngerti ora ngerjake kok nah itu kena. Ini enggak. Maka kalau orang yang anaknya sudah besar, dewasa, apalagi kita udah punya anak, udah keluarga, justru bapakku, udah usah. Maka pada saat tiba hari raya kurban, utamakan yang kurbannya itu, bukan akikah. Dan ingat ya Bu, orang kurban tidak harus akikah dulu syaratnya. Oh ya. Ibu rumah akikah ya? Burung orang kurban, enggak ada Bu. Jelas. Karena korban itu kewajiban siapa? Orang tua, anaknya sudah bebas. Nah masalah bisa wong tua aku rasa aku saiki duit-duit tak ngakikahi diri enggak ada juga syariatnya. Enggak ada dalilnya di para sahabat, enggak ada yang ada juga. Kembali ya, Dik. Saya mau tanya masalah kurban ya. Ji. Kurban itu barengan seperti sapi itu 7 orang itu sama kambing 1 orang. Itu lebih utama mana? Lebih utama sapi 1 orang. Jadi korban itu sejatinya 1 orang 1 binatang. Nek iso 1 orang, nek iso 1 orang. Nek iso 1 sapi, 1 sapi. Nek iso 1 sapi, 1 kambing. Aturannya sebetulnya 1 orang itu 1 binatang minimal. Korban 10 itu orang. 1 orang atau 1 keluarga. Nah, pintar banget. Saya ulangi ya. Jadi 1 korban, 1 orang boleh minimal 1 korban. Misalkan ibu, mau subuh. Korbannya kambingnya orang siji, tuku 10 korban gong 10 atas nama dia sendiri semua, boleh nggak? Ya boleh, minimal korban itu 1 lebih bagus memang suki. Nah, lebih baik mana? Kambing 1 atau sapi patungan? Maka lebih baik kambing 1 karena nilainya lebih utama dan itu sepakat para ulama. Jadi ulangi ya Bu. Kalau ibu punya uang, diajak patungan karo RT, dan ternyata ibu ki jane iso nggo tuku kambing siji, maka luwih becik tukoke wedhus siji daripada patungan dengan yang lain jadi 1 sapi.
Tapi masalahnya kan ekonomis. Wong kambing pitu karo sapi siji iki akeh sapi siji. Karena patungan sapi dan onta itu maksimal 7 orang. Saya ulangi ya Bu, maksimal 7 orang. Jadi nek sapi siji diangkat wong loro, yo itu boleh. Siji itu, loro itu, telu itu, 5 itu, wong 5 wae, sing penting cukup 1 sapi. Boleh maksimal 7. Lah nek sing 8 arep melu, oh sorry ra iso. Ibu boleh nek karo liyane. Jelas ya? Terus yang berikutnya, patungan sapi atau patungan onta dianjurkan untuk kerabatnya. Jadi misalkan ya, iki bapake, iki adike, iki ponakane, iki kerabate sik, bukan tetangga yang non kerabat. Itu aslinya loh ya. Patungan untuk 7 orang itu untuk kerabat, keluarga. Yo karena besane, apa mantune, apa belas. Contoh ini bapak nih suami istri. Dua anak yo wis nikah suami istri. Nang kowe apa wis esuk iki bapak duwe iki nek arep sapi yo bareng-bareng kowe to. Yo wis Pak manut kula ya jajal anu besan mertuamu piye? Besane mertuane. Tempone jajal wis pengen sisan. Yo wis adekku coba dikabari di Surabaya patungan sisan ora lho sisan. Jadi keluarga dulu harusnya. Nah habis itu kalau sudah mentok keluarga nggak ada baru tetangga. Aslinya itu gitu. Ya asli dari syariat itu untuk patungan itu sebetulnya untuk kerabat. Terus untuk korban itu bukan atas nama satu orang satu korban dalam keluarga. Misalkan ini pertanyaan gue ini mau suami istri anaknya loro. Maka 3 tahun ini korbanku lho mas, gue tahun ini gue so. Nah tahun sesok anak sing iki, tahun mereka atau kumpul sing iki. Ora ono Bu. Korban itu atas nama kepala keluarga. Dan itu pahalanya meliputi semua yang tinggal di rumahnya. Satu rumah. Contoh, Bu Weni dua ibu, berarti baik anaknya. Nah ibunya Bu Weni itu tinggal serumah. Nah suaminya korban. Maka korban suami ini pahalanya ya untuk suami, untuk istri, untuk baik, malah itu ibu mertuanya. Semuanya seneng ngomong bisa baik untuk pahalanya kabeh. Nah syarat kalau korban ada sunnah tidak boleh potong kuku sampai tanggal 10. Jadi kalau sudah niat Pak Weni wis niat Allahumma. Nah Pak Wahono ki wis niat tanggal 10 korban, maka mulai tanggal 1 Dzulhijjah tidak potong kuku, tidak cukur rambut, tidak cukur kumis, tidak cabut bulu-bulu sampai setelah sholat Id, sampai setelah disembelih. Satu keluarga Pak atau khusus yang kepala keluarga. Nek ada peristiwa suaminya meninggal, kan janda nih. Nah janda ini ada ibunya, ya baiklah. Ada anak-anaknya, maka kepala keluarganya ya si ibu ini, si janda ini. Maka yang tidak potong kuku macam-macam ya ibunya ini. Nah kalau masih ada suaminya, maka suami yang tidak potong-potong tadi, istrinya boleh, anaknya boleh, baik untuk sing lain itu cuma kepala keluarga. itu sunnah atau wajib? Itu syariatnya begitu. Ya sunnah banget ya syariat. Ya. Afan ini yang ke awal Akikah. tadi, tidak yang prolog tadi, Oh, iya. karena keterbatasan saya mau alam ya kan. Iya. Mau tanya yang tadi orang meninggal itu mindsetnya saya sering dengar ketika saya Iya. sudah berislam itu 40 hari ketika orang sudah wafat itu kayak masih ada di sekitar arwah itu benar atau enggak? Oh iya, tidak benar. Bodoh-bodoh minggu mau ya. Jadi tidak ada tuh orang kalau sudah mati, mati ini biasa, mati ini tertembak, mati ini hendak bunuh diri, keracunan. Pokoknya mati apa saja, nek wis mati Bu, tidak bisa hidup lagi.
Yang kedua, wis dikubur ora iso tangi meneh metu saka kuburan. Orang yang sudah mati sudah berada di alam yang berbeda, namanya barzakh, alam kubur. Lah kok ada orang kok mirip wajahnya, kok datang menemui anggota keluarganya bu pitung dino, bu telung dino, bu mau bengi, apa bu sesuk 100 dino, itu semua perilaku jin. Nah, jinnya siapa? Jin korin. Jin korin itu yang bisa menyerupai wajah orang yang dia ikuti. Jelasin dia. Maka itu pastikan itu jin. Kecuali kok teko bukan jin, ya berarti kembarannya wis teko. Nah, ternyata dia punya saudara kembar ning gone luar Jawa nembe balik. Lho, kejadian bener. Ada peristiwa itu di media sosial. Lho, mbah wis mati kok iki teko mana? Jebule ora jin, memang wong beneran. Ternyata dia saudara kembar. Udah lama sekali loh, mbah-mbah. Itu pernah kejadian, tapi beneran dipastikan. Jelas ya, Bu? Si kembali ke mau sing pedus mau atas nama keluarga tadi ya. Jadi kalau korban itu ya wis atas namanya ya Pak Wahono terus, tahun ini Pak Wahono, tahun ini Pak Wahono terus. Pak misalnya yang mencari uang istri, misalnya suaminya enggak, Tetap Pak Wahono. Maka istrikah, anakkah yang memberi uang kepada sang Pak Wahono ini yang dapat pahala paling banyak. Ibu yang punya duit, pah iki lho nggo tuku apa jenenge kambing sing nggo kurban. Oh ya ibu pahalanya paling banyak. Maka bernilai sedekah kepada suami itu pahalanya best. Maka pahalanya dapat banyak, istrinya dapat pahala banyak, suaminya dapat pahala banyak. Nah istrinya pahalanya double, pahala sedekah, pahala kurban loh. Pak, kalau suaminya punya rumah dua Pak, misalnya Ya, terus? atau 3, Ya. apa juga melingkup istri-istri yang lainnya? Enggak, yang satu rumah di sini. Makanya istrinya telu ya korban telu. Misalnya ya Bu, dia korbannya di sini, nah satunya di sana, ya sudah, sini korban, sana korban, sana. Itu nak keuangannya cuma benar satu. Ya wis digilir. Nek wonge ana bojone telu, duwite mung cukup iso siji kabeh tahun iki keluarga iki, tahun besok keluarga sana, tahun sesudah keluarga sana digilir. Ada lagi di sana dulu. Oke. Bu. Jam piro iki sik? Sisanya wis. Ini aja nih. Misalnya ada seseorang itu korban tapi dia dikorbankan untuk orang lain juga, misalnya beli sapi satu, terus misalnya karyawannya atau gimana, dia dikorbankan buat karyawan, gitu. Oke. Sama dengan di sekolahku. Kan kadang anak-anak dimintain uang nih. Nah, ada yang 20.000, ada yang 10.000. Sak sekolah duit terkumpul bisa tuku 3 sapi misalnya ya. Maka 3 sapi, mesti rasa 3 sapi wis. 2 sapi wis. Nah, ini 2 sapi ini berasal dari uang seluruh murid. Maka korban menjadi sah manakala sapi itu